Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat, teman-teman perangguran di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Pada sehat? Semoga kita semua sehat selalu ya. Dan semoga setiap harinya kita dipermudahkan segala urusan dan digampirkan semua rezekinya teman-teman. Amin. Nah, salam hormat untuk para sesepuh atau senior pengangguran di seluruh Indonesia. Salam santun, salam satu hobi untuk kita semua, dan salam lestari ya teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan buatkan video tentang beberapa jenis anggur impor yang baru beberapa minggu saya grounding di bak baru ya, di bak-bakan baru yang beberapa bulan kemarin udah saya bikin teman-teman. Nah, ini ada beberapa pohon yang baru sekitar 3 mingguan lah, belum nyampe 1 bulan, 3 mingguan sejak saya grounding. Namun memang di sini udah beberapa pohon yang udah mulai besar tadinya seperti ini, seperti Angelica. Terus apa? Ini nggak tahu nih, ini dikasih sama temen. Kalau ini masih agak bibit, agak kecil. Dan ini Lucisti udah begitu saya grounding, langsung saya pembentukan ya kemarin. Namun saya nggak sempat videoin teman-teman. Nah, sekarang saya akan update beberapa pohon yang udah saya grounding di bak-bakan yang ada di atas rumah ini teman-teman. Nah, kita mulai dari sini. Ini ada jenis Taldun ya teman-teman. Dan sekalian kita cek kontrol si kondisi pohonnya. Jika ada daun-daun tua gini bisa teman-teman buang, atau enggak juga gak apa-apa. Nah, kalau yang udah coklatnya gini biasanya saya buang. Nah, ini udah saya Excel break ya, udah saya break di daun ke-15 teman-teman. Ada beberapa tersier, seperti biasa saya menggunakan tunas air. Memang tunas air itu kalau digunakan tersier kekurangannya kekurangannya si batangnya itu masih agak kecil-kecil ya. Beda kita dengan menggunakan tersier dari mata tunas atau dari bud. Nah, seperti ini kalau kita menggunakan tersier dari bud, setiap tersiernya langsung batangnya gede-gede teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Namun untuk kelebihannya, kalau kita memanfaatkan setiap cabang tersier dari tunas air, pertumbuhannya itu hampir serempak ya, atau merata, tergantung jenis dan varietas anggurnya tersendiri teman-teman. Nah, ini masih, tapi pucuk bagus pada aktif. Ini belum rata di bud ke-15 ya. Ini udah. Ini yang jenis Taldun. Ini ada Taldun. Terus ini nggak tahu jenis apa nih. Ini dikasih dari temen, katanya validkan dulu di sini. Tapi kalau lihat dari daun bagus-bagus, montok, dan pucuknya merah ya, merah aktif. Kemarin baru saya obatin ya, udah teman-teman mungkin udah lihat di video sebelumnya, dan sekarang udah mulai aktif lagi. Nanti saya akan buat update-nya. Terus ada Lucisti. Nah, ini ada apa? Angelica, sama kemarin juga terkena trips. Namun ininya ke atasnya bagus, aktif bagus. Kalau ini Lucisti yang paling ujung bagus, sudah saya Excel break juga. Terus di sini ada Angelica, maaf bukan Angelica, ada Jack Salut. Nah, ini yang masih kecil Jack Salut. Terus ini yang udah memanjang itu jenis Viking ya, jenis anggur Viking. Nah, ini jadi nanti rencana saya akan buat double cordon ya, kesini juga ada. Namun ini untuk membantu pembesaran, saya tumbuh liarkan dulu. Namun nanti setiap tunas airnya saya break dulu. Sekarang saya biarkan dulu aja teman-teman. Nah, terus ini ada Ara 15. Nih, Ara 15. Kemarin sempat kena jamur karena ininya
bocor ya kemarin, curah hujannya tinggi dan plastik pemasangannya belum tepat, akhirnya amblas dan kena langsung ke pohon ini. Dan jenis ARA15 di sini agak rentan jamur. Namun setelah saya perbaiki atapnya, alhamdulillah pucuknya bagus lagi. ARA15, oke. Sebelah sini ada Rescopentung. Kalau ini saya tanam sejak udah sampai ke sini nih, teman-teman. Nah, udah sampai pas di 2 meter di sini. Ini 3 mingguan setelah saya grounding, alhamdulillah. Ini pertumbuhannya sangat bagus, jenis Rescopentung. Dan sebagian udah saya Excel break juga. Tuh. Di 15 daun sama. Karena ini termasuk yang genjah ya. Ini ada jenis Beauty Bullock ya, teman-teman. Nah, ini saya tanam dari bibit sama. Berarti yang dari bibit itu ada, cuman bervariasi tingginya ya, teman-teman. Ada Beauty Bullock, terus ini Rescopentung, Viking, ARA15, Jack Salut, sama itu yang paling ujung Taldun, teman-teman. Yang paling vigor di sini itu Rescopentung nih. Masya Allah, lihat pertumbuhannya, ini baru 3 minggu setelah saya grounding ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa kasih masukan supaya lebih bagus lagi. Nah, ini ARA15, alhamdulillah sejak bibit seginian ada tinggi segini. Kalau Jack Salut masih sama dulu, kecil, masih dari kecil, pucuknya bagus merah. Viking mah udah mulai agak tinggi. Viking ini sempat sakit dulu, sekarang udah mulai aktif-aktifnya, makanya saya nggak banyak pemangkasan dulu. Nanti saya fokuskan agak besar ini, si batang sekundernya minimal sebesar pulpen atau pensil ya. Lalu saya akan bentuk nanti mungkin setiap tersiernya dari bud ya, karena ini tunas airnya tidak terlalu aktif atau corencang untuk jenis Viking, teman-teman. Nah, sekalian perawatannya, biasanya saya untuk perawatan hariannya suka memperhatikan setiap sulur-sulurnya ya, teman-teman. Jadi jika ada sulur yang melebihi dari 3 sulur, setiap tunas airnya biasanya saya langsung buang. Nah, kalau ini kan udah 1, 2, 3. Nah, kita buang aja paling bawah. Kita buang dulu. Yang ini biarkan dulu, besoknya kita buang lagi. Nah, ini kan ada lagi 2. 1, 2, 3. Itu ada 4 ya, kesini kita buang aja. Nah, ini kita sisakan dulu. Untuk kalau saya berasumsi bahwa sulur itu bisa, memang ini bisa membuang nutrisi ya. Fungsinya untuk membuang nutrisi berlebih, serta menurut saya, tapi gak tahu untuk menurut teman-teman dan senior penganggur yang lainnya, sulur juga ini bisa berfungsi untuk menarik nutrisi ke atas, teman-teman. Nah, ini juga sama kita buang. Tapi jika ada masukan atau penjelasan lain dari para senior, saya akan sangat terima ya, karena saya juga masih belajar dan sama-sama belajar, teman-teman. Ini ada, ini udah terlalu panjang, jenis Angelica, kita buang aja. Ini biarkan dulu. Ini 1, 2, ini buang. Biasanya pembuangan sulur biasa saya lakukan 3 hari atau 1 minggu sekali ya, teman-teman. Biasanya langsung sama yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kita buang Jack Salut, Viking nggak ada. Oke. Nah, ini yang Rescopentung tadi udah saya buangin ya, namun belum sempat saya videoin. Nah, alhamdulillah ini paling vigor untuk jenis Rescopentung sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita untuk perawatan pertama tentang sulur, saya biasanya lakukan pemangkasan sulur itu, pembuangan sulur 3 sampai 1 minggu ya, 3 hari atau 1 minggu.
lalu saya buangin seluruhnya. Dan setelah 3 minggu kita grounding, kita cek dulu nih setiap lilitan hasil graftingan kita atau graftingan, karena ini ada beberapa bibit dari teman-teman. Ini juga taldon dari teman saya, dari saudara saya juga. Ini dari saudara juga. Kalau ini juga sama, ini hasil grafting saya, itu grafting saya. Yang lainnya juga sama, dan itu resko pentung juga dari sahabat saya ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pemeliharaan tentang sulurnya. Langkah selanjutnya kita cek hasil graftingannya ya teman-teman. Nah, kenapa hasil graftingan itu harus dicek? Karena ini seperti sepele, namun ini sangat penting teman-teman ya. Jika hasil graftingan atau bekas lilitan ini kita nggak buang, nanti si plastik ini bisa-bisa mencekik hasil graftingan kita ya teman-teman, sehingga nanti si nutrisi yang untuk mendorong ke atas itu terhambat karena akibat pencekikan atau dari lilitan hasil graftingan kita teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga tuh kan udah mulai agak besar, karena semakin besar pohon, si hasil ikatan juga nggak lepas kalau pakai plastik ya teman-teman. Jadi seharusnya ketika 3 minggu atau 1 bulan setelah grounding, kita cek setiap graftingannya teman-teman. Jika ada yang belum kita lepas, terkecuali yang sambung pucuk biasanya lebih cepat menyatunya. Kalau sambung sisip seperti ini, kita harus rajin-rajin kontrol ya, karena ada kasus dulu saya lupa kontrol ini, akhirnya pertumbuhannya jadi kurang bagus, stuck, dan ada juga yang bisa menyebabkan nanti si pohon jadi mati teman-teman, karena ini semakin besar mencekik dan bisa jadi putus karena tergoyang-goyang. Oke, sekarang kita buka dulu ya. Tuh teman-teman, ini udah mulai menyatu alhamdulillah. Nah, ini seperti sepele ya, namun tetap ini sangat perlu kita perhatikan teman-teman. Nah, maaf. Oke, kita lihat tuh. Oh, lihat udah mulai tercekik juga ini. Makanya kita harus cepat-cepat cek ya, rajin kita kontrol. Nah. Oke, saya buka dulu. Nah, oke teman-teman, barusan udah saya buka ya, dan lihat hasilnya itu ini termasuk telat saya buka ya. Seharusnya ini udah sebelum grounding saya buka tuh, akhirnya ini ada bekas dari graftingan atau kecekik. Dan kalau udah buka ini biasanya saya lihat dulu batang di bawah ini. Jika udah ada batang tua seperti ini, kita atau saya buang ya teman-teman. Nah, kita kelupasin. Mengapa itu dikelupasin? Alasan yang pertamanya itu, yang pertama kita untuk antisipasi supaya si batang tua ini tidak disarangi oleh hama kutu perisai ya teman-teman. Karena biasanya kutu perisai itu lebih suka bersarang di daun-daun, maaf bukan daun-daun, di kulit-kulit tua batang anggur ya. Jadi kita sambil cek dulu yang lainnya. Oke, jenis Lusisti udah. Ada 2 yang belum saya buka, yang ini udah tuh. Kalau yang udah duluan kita buka mah lihat bagus ya, tuh penempelannya bagus, kesininya kita buangin lagi setiap kulit keringnya. Nah, oke, kita untuk supaya menghindari atau antisipasi supaya tidak disarangin kutu perisai ya teman-teman. Oke, ini yang taldun. Nah, jika ada bekas daun-daun juga saya langsung kesiniin.
untuk sebagai kompos juga ya teman-teman. Nah ini taldun, kemarin ada 2 graftingan. Nah ini dari, oke kita buka. Oke saya buka dulu ya. Oke, sebentar saya buka dulu. Oke, barusan udah saya buka. Nah ini hasilnya tuh udah pada menyambung total ya. Ini sambung total juga. Sekarang kita coba kelupasin setiap kulit batang yang udah tua. Tapi kita jangan paksa ya. Misalnya ini agak susah nih, berarti kalau yang susah itu masih ada kulit yang masih hijaunya. Jadi kita jangan kelupasin dulu teman-teman. Kita jangan paksa aja. Kita jika ada yang mudah seperti tadi yang lusisti baru kita buka. Kalau ini agak susah, mungkin ada yang masih hijau, biarin dulu. Nanti semakin membesar juga si kulit tuanya juga akan terkelupas ya. Nah kayak gini. Nah, oke, ini alhamdulillah tersiernya bagus-bagus. Taldun ini nggak tahu nonem, ini lucisti, terus ini Angelica ara 15, itu ada Jack Salut, itu Jack Salut yang masih agak kecil, ini Viking, terus Resko Pentung. Nah ini alhamdulillah Resko Pentung bagus pertumbuhannya. Terus ini ada Beauty Bulldog. Nah kemarin di kolom komentar itu bak-bakannya dikasih lubang nggak, nanti irigasi airnya kemana? Tentunya saya kasih lubang ya teman-teman sahabat. Nih ini di bawah hebel itu saya kasih lubang seperti ini. Nah ini tuh kan setiap jika ada air lebih pasti akan keluar ya teman-teman ke sini. Nah ini bekas air lebihnya. Jadi pada keluar, jangan khawatir, insya Allah mudah-mudahan nanti anggurnya ini pada tumbuh subur dan berbuah lebat ya. Alhamdulillah ini 3 minggu, sekitar 3 mingguan setelah saya grounding. Nanti saya update untuk video mingguannya atau video setiap bulannya, setiap jenis varietesnya juga teman-teman. Jadi nanti setiap video itu beda-beda kita, atau saya akan bahas setiap perawatan setiap bibitnya atau setiap varietesnya teman-teman. Nah oke, kurang lebih seperti itu tentang penjelasan atau tentang review penanaman yang di bak baru ini ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Jika video ini mengedukasi dan bermanfaat, silakan teman-teman bisa like, komen, share, and subscribe ya. Jika ada kritik dan saran dari para suhu pengangguran atau senior pengangguran di Indonesia, saya sangat tunggu ya kritik dan sarannya supaya membuat saya itu lebih memahami lagi tentang perangguran tentang menanam anggur khususnya di Indonesia teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.